Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah anggapan yang tidak benar terkait dengan tahnik. Terdapat anggapan bahwasanya anggapan berupa anjuran agar tahnik dilakukan oleh orang yang soleh. Dan anggapan semacam ini dianjurkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. Bagian ulama mutaakhirin dengan tegas mengatakan orang yang melakukan tahnik itu hendaknya adalah orang soleh dengan harapan dalam rangka tabaruk dengan air liur orang yang soleh. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Atau sebelumnya anggapan ini berdasarkan perbuatan, berdasarkan realita di masa Nabi SAW, bahwasanya yang mentahnik anak-anak kecil adalah Nabi SAW. Kemudian disamakanlah Nabi dengan orang-orang soleh yang ada sekarang ini. Ini landasan yang mendasari anggapan semacam ini. Dan ini adalah satu hal yang tidak tepat. Menyamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang soleh yang ada saat ini satu hal yang tidak tepat. Di mana sisi tidak tepatnya? Ada 4 poin yang bisa kita ajukan untuk menunjukkan ketidaktepatan hal ini. Yang pertama, orang soleh yang ada saat ini tidaklah bisa kita katakan sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesolehannya, keutamaannya, barokah yang dimilikinya itu tidak sama. Jangankan sama, mendekati saja tidak. Maka menganggap bahasanya orang soleh yang ada itu bisa dianalogkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anggapan yang tidak tepat. Ya, sangat tidak tepat. Kemudian yang kedua, orang soleh yang ada di sekitar kita, orang yang soleh, orang yang kita nilai sebagai orang soleh itu statusnya cuma kayaknya soleh. Karena kesolehan seseorang itu berkaitan dengan sisi lahiriah dan sisi batiniahnya. Dan kita tidak tahu sisi batiniahnya. Kita tahu dia adalah orang soleh ketika kita ketemu di masjid, ketika kita bertamu ke rumahnya. Adapun bagaimanakah kondisi hatinya dan bagaimanakah kondisi dia ketika dia sendiri, ketika tidak ada siapa-siapa, bagaimana kondisinya, ya kita tidak tahu. Oleh karena itu, maka orang-orang yang soleh yang ada ini statusnya paling banter adalah sepertinya soleh. Kayaknya soleh, insya Allah orang yang soleh. Pasti orang soleh? Tidak bisa. Tidak bisa kita memastikan. Seandainya boleh kita samakan antara orang-orang soleh dengan Nabi, sehingga kita pun mengalap berkah air liurnya dalam tahnik sebagaimana para sahabat mengalap berkah air liur Nabi dalam tahnik, maka itu hanya berlaku untuk orang yang pasti orang yang soleh. Kalau sekedar insya Allah orang yang soleh, tentu menyamakannya adalah satu hal yang tidak tepat. Dan realitanya tidak ada orang yang bisa kita pastikan 100% saya jamin dia orang yang soleh. Adanya insya Allah beliau adalah orang yang soleh. Nampaknya beliau adalah orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengetahui akhir kehidupan orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang soleh. Padahal tolak ukur penilaian adalah bagaimanakah kondisi terakhirnya. Adakah kita tahu bahasanya dia akan tetap jadi orang soleh sampai akhir hayatnya? Bisakah kita menjamin dia adalah orang yang soleh sampai beliau meninggal dunia? Kita tidak bisa menjamin. Nah, kalau kita tidak bisa menjamin dia adalah orang soleh sampai akhir hayatnya, tentu tidaklah tepat kita tabaruk, kita ngalap berkah dengan air liurnya. Kemudian alasan yang keempat, mari kita lihat kondisi di masa para sahabat. Setelah Nabi wafat, apakah para sahabat-sahabat muda atau tabi'in ketika anaknya lahir kemudian
dibawa ke tempat Nabi, dibawa ke tempat Abu Bakar atau Umar atau Utsman yang merupakan manusia-manusia top di zamannya, orang yang jelas-jelas soleh. Ternyata tidak kita jumpai semacam itu. Tidak kita jumpai sahabat-sahabat setelah Nabi wafat, sahabat atau tabi'in bawa anaknya untuk ditahnik oleh Abu Bakar dan Umar dalam rangka ngalap berkah air liur Abu Bakar dan Umar. Karena 4 alasan ini, maka ngalap berkah dengan air liur dalam acara tahnik itu adalah satu hal yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tahniknya bersifat umum. Syariat tahnik berlaku umum untuk Nabi dan selain Nabi. Adapun ngalap berkah dengan air liurnya, maka itu khusus hanya berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan masalah tahnik, siapakah orang yang melakukan tahnik? Maka yang melakukan tahnik adalah orang yang hadir, keluarga yang hadir saat lahirnya si bayi, saat begitu dia lahir. Maka tidak harus orang tertentu, boleh jadi ayahnya, boleh jadi ibunya. Di antaranya adalah yang telah kita bahas di pertemuan yang lewat, anaknya Imam Ahmad dari budak yang beliau kumpuli ditahnik oleh ibunya sendiri. Kemudian berkaitan poin terakhir berkaitan dengan masalah tahnik, maka yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahnik itu menggunakan korma. Gimana jika tidak ada korma? Gimana jika tidak ada korma? Maka jawabnya, jika tidak ada korma, maka para ulama memfatwakan hendaknya ditahnik dengan sesuatu yang manis, madu atau selainnya. Demikian pembahasan kita tentang masalah tahnik bayi. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita sebarluaskan kepada kawan, kepada saudara, kepada tetangga dan semua orang yang kita bisa berbagi ilmu dengan mereka.